Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita di 10 hari pertama maupun 10 hari kedua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat meningkatkan kualitas keimanan kita, keistiqomahan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, memberikan kepada kita kemudahan untuk menjalankan ibadah yang lebih baik dari hari-hari yang telah lalu dan memberikan kepada kita kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar sebagaimana materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Sebelumnya saya izin untuk share screen ibu-ibu untuk memudahkan pembahasan ya. Dan saya tolong dijadikan host atau hostnya bisa merubah ini ya supaya semua bisa share screen. Ampun Bu. Ampun. Ya. Baik, alhamdulillah kita bersama bisa sampai pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita petunjuk, kekuatan, dan keistiqomahan. Sholawat dan salam semoga juga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu sekalian berbicara tentang Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu terdiri dari 2 kalimah. Kalimah itu kata ya, kalau bahasa Arab kata itu kalimah ya. Kalimah Lailah dan Al-Qadar. Nah, secara bahasa, Lailah artinya adalah hitam pekat. Malam yang hitam itu disebut Lail. Sementara Al-Qadar artinya adalah kemuliaan atau penetapan. Bisa juga penentuan. Jadi Lailatul Qadar itu artinya adalah malam kemuliaan atau malam penentuan, malam penetapan. Nah, apabila kita memahami Lailatul Qadar dengan menggunakan kalimat kemuliaan, maka mulai pada malam Lailatul Qadar itu ya, kemuliaan tertinggi dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ketika malaikat Jibril menurunkan surat Al-Alaq, awal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang melakukan bukan semedi ya, melakukan ini di Gua Hira ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Nah, dan saat itulah menjadi tanda diangkatnya Rasulullah SAW sebagai nabi. Nah, kalau dipakai Lailah itu sebagai malam penentuan, Lailatul Qadar sebagai malam penentuan, karena pada waktu itu, pada malam itulah mulai ditentukan langkah yang akan ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam memberi petunjuk bagi umat manusia. Jadi disitulah, di malam itulah Allah menentukan ya, menentukan apa saja yang harus
dikerjakan oleh Rasulullah untuk menyampaikan petunjuk pada umat manusia itu. Nah, tetapi kemudian malam-malam selanjutnya di malam Lailatul Qadar, maka di situ menjadi penentuan, ya, penentuan takdir-takdir Allah yang lain selama 1 tahun. Pada saat Al-Quran sudah diturunkan, kemudian ketetapan sudah ditentukan, maka disitulah terjadi penentuan, ya, ada garis pemisah antara kufur dan iman, antara jahiliyah dengan Islam, antara syirik dengan tauhid, ya. Nah, maka malam itu adalah malam yang sangat istimewa dari segala malam yang ada. Sehingga malam Lailatul Qadar itu banyak diburu bagi orang-orang yang memahami, ya. Bagi orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan paham tentang makna Lailatul Qadar itu, maka mereka berlomba-lomba untuk meraihnya. Nah, keutamaan Lailatul Qadar, supaya kita bersemangat bagaimana supaya kita bisa meraih Lailatul Qadar ini, maka keutamaan Lailatul Qadar ini perlu kita pahami bersama, ya. Apa keutamaannya? Yang pertama, di malam Lailatul Qadar itulah malam diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1, insyaallah kita hafal semua, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Jadi Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang saat itu Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus semuanya 6.666 ayat itu, ya, 114 surat, 30 juz dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Dan pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW di Gua Hira sekaligus sebagai penanda diangkatnya Rasulullah sebagai Nabi. Keutamaan yang kedua, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversi ke tahun Masehi itu kurang lebih 83,333 sekian tahun, ya. Nah, Allah berfirman di ayat 3-nya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Dijelaskan oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, bahwa amal soleh yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amal soleh dalam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ya. Padahal di sisi lain, di hari-hari yang biasa saja, menurut sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwa kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah asru amsalihha ila sab'i mi'atin. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Jadi kalau satu amal kebaikan sudah dilipatkan 10 kali bahkan sampai 700 kali lipat, kemudian dilakukan di malam Lailatul Qadar, nah, maka seorang hamba tersebut ibaratnya dia telah melakukan amal kebaikan tersebut selama 83,3 tahun. Ini luar biasa. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan kita bisa memperolehnya. Bismillah, ini sudah masuk malam-malam 10 hari terakhir, di mana para ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Meskipun jumhur ulama mereka tidak mengatakan pastinya kapan, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepastiannya. Nah, ini ada hikmahnya bahwasanya karena kita tidak tahu pasti kapan turunnya, maka kita akan selalu bersemangat, ya, akan selalu bersemangat untuk berusaha meraih
malam Lailatul Qadar itu. Ya. Lailatul Qadar adalah malam penuh keberkahan yang ketiga. Jadi bukan hanya dia bernilai lebih dari 1000 bulan, tetapi juga malam itu penuh dengan keberkahan. Ini dijelaskan di surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan di malam yang diberkahi, di Lailatul Qadar. Ya. Lalu kitab sucinya juga, Al-Quran itu adalah kitab yang penuh berkah. Ini ada dalam surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbiru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ini Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran. Nah, jadi Al-Quran diturunkan di malam yang penuh berkah dan dia merupakan kitab yang penuh dengan keberkahan. Nah, oleh karena itu di hari-hari yang baik, di bulan yang terbaik ini, di bulan Ramadan, marilah kita berusaha untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Dengan membacanya, dengan mentadaburinya, dengan menghafalkannya, dengan mengamalkannya, dan juga dengan mendakwahkannya. Harapannya adalah supaya kita juga mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu. Nah, salah satu bentuk keberkahan yang lain malam Lailatul Qadar ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Malik. Dikatakan bahwasanya Rasulullah diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya. Ya. Umur-umur manusia sebelumnya itu relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah, sampai akhirnya usia-usia umatnya semakin pendek, sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat sebelum mereka beramal karena panjangnya usia mereka. Maka Allah memberikan Rasulullah Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi seperti kita ketahui bersama bahwasanya umat-umat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW, para nabi terdahulu usianya demikian panjang, ratusan tahun. Ya. Nabi Nuh alaihissalam itu 800 tahun lebih. Nabi-nabi yang lain juga ratusan tahun, bahkan mungkin ada yang ribuan. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW itu hanya berkisar antara 60 sampai 70. Nah, kalaupun ada yang sekarang sampai 100 lebih, itu mungkin presentasinya sangat kecil gitu ya. Nah, sehingga malam Lailatul Qadar ini adalah merupakan keberkahan yang luar biasa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya pendek. Sehingga dengan amal kebaikan dia, amal soleh dia, ibadah dia di malam Lailatul Qadar kemudian menjadi panjang, ya, amalan yang panjang. Karena satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83,3 tahun. Nah, jadi kalau setiap tahun seseorang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ya, selama 10 tahun saja itu usianya bertambah 830 tahun lebih. Nah, ini Masya Allah. Akhirnya kemudian setara dengan usia-usia umat yang terdahulu kebaikannya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita berharap semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar itu. Nah, keutamaan yang keempat, di malam Lailatul Qadar itu adalah merupakan malam penentuan segala urusan. Ya. Allah berfirman dalam ayat 4-nya di surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr.
pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jadi di malam itu Allah menakdirkan segala perkara. Nah, Allah menakdirkan, menentukan segala perkara yang Dia kehendaki selama 1 tahun ke depan. Nah, entah itu perkara kematian, entah perkara rizki, perkara jodoh bagi yang belum menikah, perkara anak, perkara apapun urusan manusia di dunia ini. Nah, setelah ditetapkan, maka kemudian Allah menyerahkan pengaturannya kepada para malaikat. Dijelaskan ini oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili bahwa urusan-urusan tadi, takdir-takdir tadi, diserahkan pengaturannya kepada 4 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel alaihimussalam. Ya. Jadi takdir kita setahun ke depan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar nanti. Dan kita belum tahu takdirnya seperti apa. Tentu kita berharap adalah takdir-takdir terbaik yang akan kita alami selama setahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan seterusnya. Yang kelima, keutamaan Lailatul Qadar adalah adanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang hamba melakukan sholat di malam Lailatul Qadar, ketika seorang hamba melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, ketika seorang hamba melakukan sedekah di malam Lailatul Qadar, maka itu akan besar sekali pahalanya. Nah, secara khusus tentang sholat, Rasulullah bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat seorang hamba melakukan sholat di malam Lailatul Qadar. Ya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Ya, sholat tahajud kah, sholat hajat kah, sholat sunnah mutlakah, ya, insya Allah kita bisa lakukan itu semuanya. Dan tentu amalan-amalan yang bisa kita lakukan bukan hanya sholat, ya, bisa tilawah, bisa zikir, bisa bersedekah dan sebagainya. Nah, yang berikutnya tanda-tanda Lailatul Qadar. Apa saja tanda-tandanya sehingga kita memiliki gambaran. Ya, memiliki gambaran. Ini kira-kira Lailatul Qadar sudah turun atau belum, gitu ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amarata Lailatul Qadri annaha safiyatun yaljatun ka'anna fiha qamaron sati'an sakinatun sajiyatun." Ya. Jadi banyak sekali ininya tanda-tandanya di sini. Lailatul Qadar itu adalah saat itu nampak jernih lagi terang. Nah, langitnya itu jernih lagi terang. Seakan-akan ada rembulan yang terang benderang. Ya. Seakan-akan ada bulan yang terang benderang. Tenang lagi sejuk. Tidak ada dingin padanya, tidak pula panas. Ya. Jadi tidak dingin, tidak panas. Ya. Ada juga ketenangan dan tidak pula ada pelemparan bintang atau tidak ada meteor yang jatuh pada malam itu hingga pagi. Dan sesungguhnya tandanya adalah bahwa pada pagi hari matahari keluar dengan sempurna tanpa ada kesilauan padanya. Jadi matahari itu keluar penuh tetapi tidak silau. Ya. Seperti bulan pada bulan purnama. Syaitan tidak halal untuk keluar bersama Lailatul Qadar pada hari itu. Ini tanda Lailatul Qadar yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Di hadis yang lain, ya, dikatakan
di sini Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan. Ya. Jadi ada Lailatun Samhatun, malam yang penuh dengan kelembutan. La harah wala baridah. Tidak panas, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Ya. La harah wala baridah. Tidak panas dan tidak dingin. Tusbihu samsu sobihatuha do'ifatun hamro. Ya. Pada pagi harinya matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Ini hadis riwayat At-Tayalisi dengan sanad hasan menurut Haitsami. Jadi ada dijelaskan beberapa tanda, termasuk di sini Ubay bin Ka'ab juga mengatakan wa amaratuha an tata'lu al-samsu fi sobihati yaumiha baydo'a la syu'a'a laha. Ya. Jadi la syu'a'a laha, tidak menyilaukan. Meskipun matahari itu nampak semua secara sempurna, dia bersinar, tetapi cahayanya putih dan tidak bersinar menyilaukan. Ya, jadi tidak menyilaukan. Ringkasnya, malam Lailatul Qadar itu langit jernih dan terang, tidak panas, juga tidak dingin, tidak ada meteor yang jatuh. Terkadang malam itu turun hujan, pagi harinya matahari terbit dengan sempurna, cahayanya putih dan relatif tidak menyilaukan. Jadi kalau barangkali ingin membaca begitu ya, oh tadi malam itu sudah terjadi Lailatul Qadar atau tidak ya gitu, atau belum ya gitu. Kita mengamatinya di pagi harinya. Jadi tidak bisa kita menebak di malam itu begitu ya. Nah, maka kita supaya mendapatkan, maka kita harus berupaya terus bersungguh-sungguh di setiap malam gitu ya. Karena kita tidak tahu pasti tanggal berapanya. Banyak ulama yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 27. Tetapi berdasarkan hadis itu tidak jelas tanggalnya. Yang jelas ada di malam ganjil. Nah, yang menjadi ini mungkin yang jadi masalah mungkin kalau penetapan awal puasanya berbeda ya, seperti kita sekarang ini. Sebagian mulai puasa tanggal 2 ya, tanggal 2 April, sebagian mulai puasa di tanggal 3. Nah, kita pakai yang mana gitu ya? Ya, tentu pakai sesuai dengan awal puasa yang dia mulai gitu ya. Nah, maka ada hikmahnya sebenarnya perbedaan permulaan Ramadan ini ya. Berarti kita harus bersungguh-sungguh selama 10 hari terakhir Ramadan itu. Karena masing-masing menganggap malam ganjil ya. Karena malam ganjilnya jadi beda. Yang memulai di tanggal 2, tadi malam itu sudah malam 21. Yang memulai di tanggal 3, nanti malam baru malam 21. Begitu. Nah, maka bagaimana supaya kita bisa meraih berkah Lailatul Qadar? Yang pertama tentu berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kesempatan untuk memperoleh Lailatul Qadar. Ya. Dan Allah berjanji ya, siapa yang berdoa Allah akan kabulkan doanya. Ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan permohonanmu. Maka mari kita berdoa. Ya Allah, sampaikanlah kami pada malam Lailatul Qadar. Berikanlah kami kesempatan untuk memperoleh Lailatul Qadar. Ini mohon maaf, di tempat saya sedang adzan, jadi berhenti dulu sementara ya Ibu-ibu ya.
Asyhadu an la ilaha illallah. Baik Ibu-ibu, kita lanjutkan bahasan kita. Ya, jadi bagaimana kita bisa meraih Lailatul Qadar? Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita anugerah yang luar biasa berupa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah dengan berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kesempatan. Jadi doa-doa kita sebelum Ramadan, bahkan sepanjang Ramadan, ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar. Karena demikian luar biasa keutamaan Lailatul Qadar itu. Yang kedua, dengan mencari. Ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan carilah pada hari ke-9, ke-7, dan ke-5. Nah, ini maksudnya apa? Ke-9, ke-7, dan ke-5 di 10 hari terakhir. Ya. Ini berarti apa? Ada yang mengartikan bahwa kalau hari ke-9 itu berarti malam ke-10. Kalau hari ke-7 itu berarti malam ke-8. Kalau hari ke-5 itu berarti malam ke-6 dong gitu ya. Di 10 hari terakhir itu. Nah, tetapi tentu karena kalimat seperti ini ya membuat ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan di kesepakatan para ulama itu adalah yang dimaksud di sini adalah malam-malam ganjilnya. Jadi malam, kalau kita malam seperti misalnya malam selikur gitu ya. Malam selikur itu berarti di hari ke-20 ya.
dan seterusnya. Nah, kemudian Abu Said ini kembali ya memohon penjelasan kepada Rasulullah ya. Saya berkata, wahai Abu Said, engkau lebih tahu tentang bilangan. Ya, Abu Said berkata, betul. Ya, apa yang dimaksud dengan hari ke-9, ke-7, dan ke-5? Berkata, ya, jika sudah lewat 21 hari, maka yang kurang 9 hari. Jadi kalau sudah 21 hari, hari ini kita yang mulai puasa di tanggal 2, hari ini sudah hari ke-21. Berarti kurang 9 hari lagi. Jika sudah 23, maka kurang 7, dan jika sudah lewat 5, ya, sudah 25 hari, yang kurang adalah 5. Nah, hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Al-Baihaqi. Intinya, para ulama itu bersepakat bahwa malam Lailatul Qadar tiba di malam-malam ganjil, ya. Entah itu malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, atau malam ke-27. Nah, tetapi kebanyakan pendapat itu para ulama mengatakan bahwa kebanyakan terjadi pada malam ke-27. Maka dulu ketika di Masjid Nurul Huda UNS itu masih ada iktikaf, itu biasanya di malam ke-27 itu jamaahnya luar biasa yang iktikaf. Banyak sekali. Ya. Nah, yang ketiga cara meraih Lailatul Qadar yaitu menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir itu. Ya, terutama di malam-malam ganjil. Nah, ini dari Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um, dari sekelompok ulama Madinah, dan dinukil pula sampai pada Ibnu Abbas disebutkan bahwa ana ihya'aha yahsulu bi ayusalli, ya, al-isya fi jama'atin wa ya'zimu ala ayusalliyal yusalliyal subhi, ya, subha fi jama'atin. Ya, jadi kata para ulama ini dari ulama-ulama penganut Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i, ya. Jadi seperti Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, kemudian ulama-ulama Madinah, sampai juga pada Ibnu Abbas radhiyallahu anha, itu mereka mengatakan bahwa orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Artinya apa? Kalau menurut pendapat ini, orang yang melakukan sholat isya berjamaah lalu diiringi dengan sholat subuh berjamaah, itu sudah dikatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Walaupun dia tidak begadang semalaman. Ya, tetap ada tidur di situ. Dikatakan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan Ibnul Musayyib menyatakan, ya, man syahida Lailatul Qadri yakni fi jama'atin faqad akhadha bihaddihi minha. Siapa yang menghadiri sholat jamaah, sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi kalau sudah sholat berjamaah, ya, entah itu sholat jamaah isya, entah itu sholat jamaah subuh, entah itu sholat tarawih, ya, entah itu sholat tahajud berjamaah, maka dia sudah dikatakan sebagai orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, syukur-syukur kita bisa melaksanakan ibadah sepanjang malam. Kalau ibu-ibu yang masih muda-muda, masih punya anak-anak kecil, mungkin terkendala gitu ya. Tetapi kalau ibu-ibu yang saya sudah 50 tahun ke atas, tidak lagi pegang bayi begitu ya. Nah, itu relatif luang waktunya, tetapi kadang-kadang kemampuan untuk berjaga sepanjang malam itu mulai berkurang gitu ya. Nah, tapi kita bisa mengusahakannya. Nah, maka kita upayakan ya. Kita upayakan dipegang dua sholat ini. Sholat isya dan sholat subuh kita upayakan senantiasa berjamaah.
di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, mudah-mudahan Allah memampukan kita ibu-ibu sekalian. Ya. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i yang qadim, maksudnya yang lama. Sebelum pernyataan yang tadi. Itu beliau mengatakan bahwa man syahidal isya wa subha lailatal qadri faqad aqada bihaddihi minha. Siapa yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Nah, ini di kitab Lataiful Ma'arif. Ya. Nah, apa yang dikatakan Imam Syafi'i ini, juga ulama-ulama yang lain yang sependapat dengan Imam Syafi'i, ya, sejalan dengan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahida al-isya fi jama'atin, kana lahu qiyamu nisfi lailatin, wa man sholal isya wal fajr fi jama'atin, kana lahu kafiyami lailatin." Ya, jadi kafiyami lailatin, bagaikan sudah sholat semalam penuh. Ya, jadi orang yang menghadiri sholat isya berjamaah itu pahalanya separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala semalam penuh. Gitu. Nah, bagi ibu-ibu yang barangkali kesulitan jamaah di masjid, maka bisa berjamaah di rumah kalau punya pasangan di rumah, ada putranya barangkali, ya, putrinya begitu, ya, sholat jamaah di rumah barengan. Nah, tapi kalau kita bisa ke masjid, tentu masjid itu tempat yang paling baik untuk sholat. Nah, alhamdulillah kita laksanakan di sana. Nah, yang keempat, supaya kita bisa meraih Lailatul Qadar adalah dengan iktikaf. Ya, karena iktikaf ini merupakan puncak ibadah di bulan Ramadan. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru syadda mi'zarah, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir menghidupkan malam harinya, ya. Jadi menghidupkan malam harinya. Syadda mi'zarahu. Kemudian wa ahya lailahu, dan membangunkan keluarganya. Juga wa aiqadha ahlahu, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Menahan diri untuk tidak berhubungan dengan istrinya selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau iktikaf penuh di masjid. Nah, kita kaum muslimah juga bisa iktikaf. Sekarang alhamdulillah sudah mulai lagi dibuka iktikaf muslimah yang diselenggarakan oleh Yayasan Bakti Muslimah di Masjid Insan Mulia Surakarta. Jadi kalau ibu-ibu berkenan ingin iktikaf, itu insya Allah tanggal 23 dibukanya untuk iktikaf khusus muslimah di Masjid Ihsan Mulia Surakarta. Nah, kalau kita tidak bisa iktikaf di masjid, apakah boleh kita iktikaf di musola rumah kita? Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengatakan bahwa yang namanya iktikaf itu adalah fil masajid, di dalam masjid, begitu, ya. Nah, tetapi kalau kemudian kita kaitkan dengan hadis yang lain bahwa sholat perempuan itu yang paling baik adalah di rumahnya, maka ada ulama yang berpendapat berarti seorang perempuan itu boleh iktikaf di musola rumahnya. Jadi ada di rumahnya ada tempat tertentu yang dijadikan khusus sebagai musola dan dia beriktikaf di situ. Iktikafnya berapa lama? Ya, niat iktikaf sesaat itu sudah boleh. Nah, lebih baik apabila memang bisa penuh, ya, semalaman penuh. Di masa sekarang,
karena orang bekerja banyak terikat dengan waktu yang ditentukan oleh instansi, itu sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang yang terikat dengan instansi kerjanya, dia bisa malamnya iktikaf, kemudian paginya tetap bekerja seperti biasa. Ya. Walaupun ada ulama yang sangat saklek itu mengatakan ya itu batal iktikafnya. Setiap begitu keluar masjid berarti batal iktikafnya. Ketika kita kemudian balik ke masjid di malam hari, niat iktikaf lagi gitu. Nah, jadi sesaat-sesaat iktikafnya di malam hari, paginya tetap bekerja seperti biasa. Nah, itu tidak apa-apa. Itu masih lebih baik daripada tidak iktikaf sama sekali. Nah, kemudian yang kelima, jika mendapatkan Lailatul Qadar. Ini Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ya, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Qala qulillahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jika saja pada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti kuucapkan? Rasulullah menjawab, berdoalah, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha memberi maaf dan Engkau suka memberikan maaf, menghapuskan kesalahan. Karenanya maafkanlah aku, hapuslah dosa-dosa. Nah, maka sebaiknya ibu-ibu, meskipun kita tidak tahu, kita belum tahu kapan Lailatul Qadar pastinya datang, kita perbanyak doa ini. Ya, di hari-hari ini kita perbanyak doa ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan seterusnya. Nah, harapan kita adalah Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar. Nah, tandanya bagaimana? Tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, ya, itu ditandai dengan adanya perubahan yang positif pada diri orang tersebut setelah Ramadan. Ada perubahan positif. Kalau awalnya dia pemarah, dia tidak pemarah lagi. Dia pandai mengelola emosinya. Kalau awalnya pendendam, dia menjadi pemaaf. Kalau awalnya emosionalan, menjadi penyabar. Dan lebih banyak beribadah, ya, baik sholat maupun puasa sunnah, tilawah, sedekah, dan seterusnya. Yang jelas dia berubah menjadi baik. Yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Ya. Dan serta lebih peka terhadap penderitaan sesama dan ringan tangan untuk menolong sesama. Ini apabila seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau ada orang yang setelah Ramadan itu perubahannya nampak sekali seperti ini, maka insya Allah dia termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sebaliknya apabila ada orang yang setelah Ramadan itu seperti balas dendam, ya, malah jadi lebih tidak baik, nah maka berarti dia tidak mendapatkan Ramadannya. Nah, kemudian ada lagi orang yang disinyalir, ya, disinyalir. Saya pernah mendengarkan kisah seorang mu'alaf beberapa tahun yang lalu. Dia mendapatkan hidayah masuk Islam itu ternyata saat itu terjadinya pada malam 27 Ramadan. Ya. Ya. Jadi seorang putra dari tahun itu, bapaknya itu ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Jadi penganut Kristen yang sangat taat keluarganya itu.
dan bapaknya sudah mengkader si anak ini untuk menjadi penerus dirinya gitu. Nah, tetapi di malam 27 Ramadan itu dia bermimpi, ya, saat itu belum Islam, tapi kemudian terjadi sesuatu di mimpi itu, dia ditemui oleh seseorang, dia katakan bahwa di dalam mimpinya hadir ada seorang tua yang sangat berkarismatik, memakai jubah putih, berjenggot putih, dan berkata, kalau engkau ingin selamat, masuklah ke dalam Islam. Begitu ya. Nah, dari situ, sejak saat itu, maka kemudian anak ini mencari tahu tentang agama Islam. Kebetulan dia punya teman, ya, punya teman satu sekolah beragama Islam, dan kemudian dia akrab dengan anak ini. Dia tanya-tanya tentang Islam karena temannya ini, teman sekolahnya ini merasa belum memadai pengetahuan agamanya, maka diantarkan ke rumah seorang ustadz. Ya, ceritakan bahwa malam itu saya bermimpi begini, ini tandanya apa? Apakah benar kalau saya masuk Islam, saya akan selamat begitu ya? Dan anak ini alhamdulillah akhirnya masuk Islam walaupun resikonya diusir dari keluarga. Ya. Dan kemudian menjadi anak yang taat ya, dan tetap berusaha untuk hormat kepada orang tuanya walaupun dia diusir dari keluarganya. Nah, jadi intinya adalah ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar itu, dia mengalami perubahan yang positif setelah Ramadan. Perubahan dari kurang baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik lagi. Nah, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua bisa meraih Lailatul Qadar ini, dan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, di mana kita disampaikan usia kita di bulan Ramadan, diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, dan kita berupaya untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, melaksanakan ibadah-ibadah tambahan sebagai sunnah ya, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah dan sebagainya. Juga berbuat baik pada sesama. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Ini mengingatkan pada diri saya sendiri, juga mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dari diperintahkannya puasa di bulan Ramadan ini untuk orang-orang yang beriman. Demikian ibu-ibu, jazakumullah khairan. Saya kembalikan waktu kepada Ibu Utari selaku MC. Monggo apabila ada tanya jawab dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.